agama yang ada sama kita. Hmm. Kan agama keturunan kan. Kita keluar dulu. Setelah kita keluar, barulah kita menjadi orang yang fair. Maksudnya ketika diskusi itu dilepas dulu semua level apa namanya, bukan level apa namanya, statusnya gitu. Iya, kalau kita Tapi memang dalam berpikirnya gitu betul-betul murni dari pikiran gitu. benar. Jadi, hal yang tidak masuk akal dari kekristenan bisa ditelanjangi dengan fair. Hal yang nggak masuk akal dari keislaman juga bisa ditelanjangi dengan fair. Bukan mempertahankan. Kalau mempertahankan akan terlihat seolah-olah keduanya membuat metode pembenaran, ya kan? Nah, tapi coba berdiskusi itu, contohnya saya berdiskusi dengan Pak Agus. Kita berdua ini kompak, kita telanjangi kekristenan, Pak. Setelah itu, di momen berikutnya, kita ini berdua kompak mentelanjangi keislaman. Baru di ujungnya kita ambil berdua kesimpulan. Kalau diambil kesimpulan pada saat nanti mengambil kesimpulan kita berpisah, it's okay. Tapi melakukan diskusinya kita betul-betul bersatu padu, bahu-membahu mencari hal yang benar. Itu dulu Pak, yang penting. Menurut saya ya. Karena saya sempat di posisi semua agama itu sama. Sempat saya berada di posisi itu. Sama buruknya. Mau baiknya, mau buruknya, semua agama itu sama. Tuhan cuma satu. Saya di posisi sempat yang begitu. Jadi ada orang mau masuk Islam, ada orang mau masuk Kristen, ada orang masuk Buddha. It's okay. Bahkan saya punya sahabat loh, sahabat dekat. Deket banget. Dari Kristen pindah ke Islam dia. Deket banget sahabat saya. Cuman di saat dia tanya, kalau aku masuk Islam gimana bro? Nggak masalah. Di situ saya belum menggali kan, belum menggali kenapa dia masuk Islam, karena dia masih menutupi gitu. Pada akhirnya berdiskusi, terbukalah dia masuk Islam itu karena mau kawin. Jadi di situ saya kurang respect gitu. Kalau lu masuk Islam karena lu mau kawin, gua nggak respect sama keputusan lo masuk Islam bro. Tapi kalau lu masuk Islam karena lu udah betul-betul kritisi agama lu sebelumnya dengan agama yang akan lu masuki, itu gua baru mau belajar. Gitu dong. Iya. Jadi kenapa lu masuk Islam? Ceritanya begini gitu kan. Jadi gini, sebenarnya begini. Jujur atau tidak bahwa kita ini beragama satu, dasarnya keturunan. Keturunan kecuali yang murtad atau yang mualaf. Jangan kita Pak Agus lah, Pak Agus. Ya, Pak Agus saja, jangan kita. Yang kedua, ini pandangan saya ya, pandangan bahwa manusia itu, yang kedua, itu agama apapun, terutama manusia di era sekarang itu menyandarkannya pada kitab. Kalau kita beragama, gitu. Kalau kita beragama, misalkan gini, ketika Kristen atau Islam ya, Islam sepakat bahwa kitab sucinya adalah Al-Quran. Maka sumber kebenaran-kebenaran yang diterima oleh umat Islam itu satu, harus bersumber dari Al-Quran. Jadi di situ konteksnya bahwa kitab suci menganjurkan yang baik, tetapi manusianya tidak mengikuti. Nah, itulah yang nanti pada akhirnya timbul penilaian
bahwa oh Islam begini, padahal menilai dari perilaku umatnya, bukan begitu juga saya yakin di dalam kekristenan pun, tapi itu saya tidak tahu. Cuma artinya saya menduga, hanya menduga saja. Di dalam kekristenan pun demikian, saya yakin. Dalam dugaan. Gini Pak Agus, ya kan. Coba kasih satu orang aja sama saya yang Pak Agus kenal nih, seorang Muslim ya. Mau dia yang hebatnya segimana aja, mau segimana pun hebatnya, coba kasih satu aja seorang Muslim sama saya yang tidak berpandangan kalau Kristen itu Tuhannya 3, dia menyembah manusia. Ada nggak orang Muslim yang tidak berpandangan begitu? Nggak ada. Pak Agus. Ya, Kayaknya sih nggak ada. jadi gini, kalau enggak, ini pertanyaan saya itu aja dulu. Tentang pandangan umat Islam terhadap kekristenan, ya itu sebenarnya kalau mau dia Tuhannya 1 kah Tuhannya 3, itu bagi kami tidak peduli gitu, tidak peduli. Kalau saya itu tidak peduli karena itu enggak. Pertanyaan saya kan gini Pak, pertanyaan saya, ada nggak satu orang Muslim aja yang memandang orang Kristen itu begini, Kristen itu Tuhannya 3, Kristen itu nyembah manusia. Justru kalau dalam pandangan Islam, bukan hanya Kristen, orang nanti dulu ke agama yang lain Pak. Buddha, orang nanti ke agama yang lain. Enggak, kita kan satu. hanya kita berperspektifnya terhadap orang Kristen nih Pak. Pandangan orang Islam terhadap orang Kristen. Ada nggak satu aja orang Muslim di dunia ini yang tidak berpandangan kalau Kristen itu Tuhannya 3 dan dia nyembah manusia? Nggak ada Pak. Sampai kapan pun Bapak cari. Ada. Siapa? Cuma nanti Anda sebut, oh itu Kristen bid'at, kan repot. Bukan. Contoh. Muslim. Saya bilang Muslim Pak. Enggak, ada nggak saya orang gini, Muslim? Contoh orang Muslim kan kalau orang Muslim awam ya pandangannya rata-rata begitu, ya kan? Pandangannya rata-rata begitu. Tetapi kalau Muslim kayak saya, ada yang Tuhannya 1 itu ada, menurut saya itu. Contoh wartawan Injil atau Frans Donald dan kawan-kawan itu mengaku Tuhannya cuma 1 gitu. Karena dia punya itu. Tapi kan kalau menurut Anda bahwa oh itu bid'at gitu kan, bid'at. Kan Frans Donald itu kan mengatakan Tuhan kami cuma 1, yaitu Allah katanya, Bapak. Dan yang lainnya itu adalah bukan sesembahan gitu. Nah ini Frans Donald kan, dan dia konteksnya masih mengaku dirinya seorang Kristen. Tetapi kalau begitu sampaikan, enggak, kalau begitu cara penilaian Bapak nggak fair. Kenapa saya bilang nggak fair kan? Gini, kekristenan Pak ada istilah mainstream, ya kan Pak? Kekristenan itu ada istilah mainstream. Mainstream itu arus utama. Kan Bapak juga banyak juga manusia Muslim yang nggak terima kalau Ahmadiyah itu Islam, nggak terima. Kalau Wahabi itu Islam, nggak terima. Kalau Syiah itu Islam, nggak terima. Itu nggak fair namanya kita diskusinya. Kita cerita yang mainstream aja. Tapi tunggu Langit. Aku mau nanya dulu Pak. Ya. Aku mau nanya, sorry Langit. Ya. Nggak apa-apa Pak. Aku boleh bertanya ya sama Pak Agus dengan jawaban yang singkat. Apakah Pak Agus Supeno yang terhormat ini pengikut Nabi Muhammad? Iya. Ya, oke. Lanjut, pertanyaan kedua. Nabi Muhammad sekarang ini hidup atau wafat atau meninggal? Sudah meninggal, wafat. Sudah meninggal. Oke. Berarti Bapak adalah seorang pengikut orang yang sudah wafat atau meninggal ya? Jangan dibawa ke hati, Mak. Iya. Ini kita straight. Iya. Iya kan? Iya. Jadi Bapak menyatakan bahwa Pak Agus Supeno yang terhormat ini adalah
pengikut Nabi Muhammad yang sekarang ini sudah meninggal dunia atau wafat. Oke? Iya. Oke, lanjut. Sudah. Nah, jadi Bagaimana? gini. Satu tambah lagi, Pak. Pertanyaan lagi, Pak. Tar. Satu lagi terakhir. Iya. Pertanyaannya. Kenapa Bapak mau menaruh pengharapan hidup di dunia dan di akhirat oleh seorang nabi yang sudah hari ini sudah meninggal atau dinyatakan wafat, Pak? Tolak ukurnya apa, Pak? Tolak ukurnya, jadi gini, tolak ukurannya adalah ajarannya. Satu contoh ya, Albert Einstein itu sudah mati, tetapi ajarannya masih hidup ajarannya. Atau Pitagoras itu sudah mati, tetapi ajarannya masih hidup sampai sekarang, dan sampai sekarang diimani semua oleh pakar-pakar atau oleh semua dunia mengakui bahwa trigonometri adalah sesuatu yang hak, yang benar. A kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Itu adalah hukum. Intinya, gitu. Ini apa sih suara di sini? Pas ya? Apa sih suara apa sih? Nah, aku potong, maaf Pak Agus ya. Oke, aku dapat poinnya karena ajarannya ya Pak ya. Iya. Poinnya kan di situ. Betul. Nah, sekarang biar fair, itu pertanyaan 3, saya tanya ke saya pribadi, ya kan? Ya, saya pribadi. Kenapa Pak Kaisar menaruh pengharapan dunia dan akhirat kepada Yesus? Saya akan menjawab, karena dialah orang bernama Yesus yang menyatakan dirinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jawaban saya, Pak. Tolak ukur itu. Bukan karena ajaran, Pak. Bukan karena kitab suci yang tadi Bapak bilang. Karena ada janji yang pasti yang dijanjikan seorang yang pernah tinggal di dunia ini yang menyatakan hal itu. Karena saya berpendapat statement itu adalah statement yang ilahi. Ya silakan itu, aja. Pak. Artinya itu. Ya silakan, memang silakan. Maksudku kan saya bilang, ada gak selain dia, yaitu Yesus, yang menatakan statement yang menjadikan seperti yang saya sebutkan tadi? Bisa jadi ada. Jadi ada banyak, termasuk Nabi Muhammad pun mengatakan hal yang demikian, akan tetapi dengan caranya. Gitu. Dengan caranya. Ya, dengan caranya. Caranya itu artinya dengan bahasa yang berbeda, akan tetapi memiliki maksud yang sama. Karena jalan ini kan artinya gini, misalkan gini, ikutilah jalan kebenaran, ikutilah jalan itu. Jalan ini adalah sarana. Nah, sarana sebuah agama adalah satu ajaran. Jadi sarana dalam Islam itu adalah satu ajaran. Jalannya itu ajaran. Janganlah engkau mengikuti jalan yaitu kan gini di surat apa ya? Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri petunjuk, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ya kan? Jadi jalan yaitu mengikuti jalannya orang-orang yang engkau beri petunjuk, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ya. Jadi orang ini menunjukkan jalan, bisa dua, ada jalan yang benar, ada jalan yang sesat. Nah, kalau yang sesat, misalkan gini, mau ke Jakarta. Ntar dulu, Pak Agus sebenarnya jangan istilahnya menafsirkan kalimat perkataan Yesus. Itu Al-Quran. Arti saya memaknai
Bapak kan mau Kata jalan mencoba kan mau dalam mirroring. Al-Quran. Kalau yang menurut Bang Kaisar jalan kebenaran dan hidup itu lain, ya enggak jadi masalah. Tapi itu Ya, menurut enggak. pemahaman Makanya kan Kaisar. saya bilang tadi Pak Agus, sorry saya potong. Pertanyaan Pak Agus, biar fair saya tanyakan ke pribadi saya sendiri. Oh iya. Pak Kaisar, kenapa kamu ya kan percaya kan menaruh Sapa dulu Mbak pengharapan? Yuni, Bang Kaisar. Selamat malam Yuni. Assalamualaikum Mbak Yuni. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi kan, Iya, iya. ya, jadi kan biar fair kan saya tanyakan pertanyaan yang nomor 3 itu ke saya sendiri. Bagaimana Pak Kaisar menaruh pengharapan hidup Pak Kaisar itu di dunia dan di akhirat kepada Yesus? Kan itu. Lalu saya jawab, karena dialah yang menyatakan akulah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jawaban saya. Jadi bukan karena ajaran, bukan karena kitab suci, karena janji itu aja Pak. Ya bisa kan kita bisa kena prank ya, benar. Kena prank. Cuman saya bilang tadi, hanya dia orang yang pernah hidup di dunia yang menyatakan kalimat tersebut. Karena saya berpandangan kalau dia manusia, bukan manusia biasa ini kalau dibilang kita nyatakan dia manusia. Karena dia menjanjikan surga, Pak, kekalan. Itu loh. Nah, makanya saya challenge Pak Agus, ya kan? Di mana orang di akidah mana maupun agama-agama lain-lain yang menjanjikan hal yang serupa. Itu aja sih dari saya Pak Agus. Jadi istilahnya kita nggak usah berbicara, saya hanya men-challenge itu ada nggak gitu loh. Tadi Pak Agus sempat Saya bilang mengatakan ada. Nabi Muhammad. Iya, kan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Itu sudah berbeda Pak Agus. Ya. Tunjukkan. Kan itu dari Bapak bilang tunjukkan jalan Iya, yang ada lurus. kelanjutannya Bang Kaisar. Apa tuh? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalannya orang-orang yang engkau berikan petunjuk. Nah, ya kan? Tapi kan di awal tunjukkan Pak. Ya. Di Iya, awal itu tunjukkan. jadi gini, Kita petunjuk. tunjukkanlah Bapak kami berarti jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang ya, siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang kau beri petunjuk, kau beri nikmat. Oke, gini saya tanya, kami itu merujuk kepada siapa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu merujuk kepada siapa? Pada umat Islam. Berdoa. Oke, satu ya, kata kami di situ merujuk kepada umat Islam. Jalan yang engkau tunjukkan kepada orang-orang, itu gimana tadi kelanjutannya? bagus itu. Iya. Ya Pak Agus, gimana tadi kelanjutannya? Lanjutan ayat Siratal itu. ladzina an'amta alaihim. Artinya? Yaitu jalannya orang-orang yang kau beri petunjuk. Jalan yang engkau beri petunjuk itu merujuk kepada siapa? Ya kepada para nabi, para rasul, ulama, itu kan banyak. Berarti sebelum Islam kan? Ya. Sebelum Ya, orang Islam Nabi kan? Muhammad dalam Loh, hal ini. itu kan berarti sebelum orang Islam merujuknya Pak? Ya. Nah, lain di Quran lagi mengatakan bahwa semua para nabi, para rasul itu muslim. Itu Al-Quran yang mengatakan. Islam. Enggak gini loh Pak Agus. Pak Agus berarti kalau membaca ayat tersebut, tunjukkanlah jalan yang lurus. Selama hidup Pak Agus masih meminta petunjuk. Sedangkan ini kan saya sudah bilang tadi, akulah. Itu jawabannya Pak. Iya, itu kan menurut Anda. Akulah jalan. Saya hargai, betul, iya. Cuman maksudnya konteks, bandingin dengan konteks Pak. Iya. Yang satu tunjukkanlah, yang satu akulah jalan kebenaran. Udah tahu, udah dikasih tahu akulah. Iya. Gitu loh. Jadi gini, Bang Kaisar, ini kan konteks
saya hargai, itulah ajaran Anda. Ini ajaran Islam gitu ya. Ajaran Islam artinya gini. Itu yang kami yakini. Jadi gini. Manusia di dalam ajaran Islam, manusia itu beraktivitas setiap hari. Sudah dikatakan di dalam Al-Qur'an itu manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini Allah mengatakan begitu. Nah, ketika kita beribadah, apa sih? Mencari nafkah itu beribadah. Nah, ini kita keluar pagi mau cari makan, mau bekerja, itu beribadah. Nah, kenapa kita harus setiap saat ihdinas siratal mustaqim? Karena setan, iblis di dalam kepercayaan Islam itu tiap detik, tiap saat bisa mengganggu. Artinya ketika kita berniat baik, tiba-tiba ada kesempatan mau ada barangnya orang yang bisa dicuri, bisa jadi orang itu berpikiran bengkok. Makanya kita selalu berdoa supaya nanti ditunjukkan tetap dalam keseharian kita itu lurus gitu loh. Lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu. Supaya lurus terus dalam keseharian perilaku kita itu supaya lurus terus gitu loh. Makanya kita berdoa setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, 5 kali sehari itu yang wajibnya dibaca itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat yang benar, nikmat yang benar. Misalkan kalau berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, saya mau kuli bangunan, ya kuli bangunan saja, lurus. Habis itu terima bayaran, itulah yang hak kita makan. Tapi jangan begitu lihat, ada dompetnya orang ketinggalan, ambil isinya, dompetnya dibuang. Tapi kalau orang yang selalu berdoa untuk ditunjukkan jalan yang lurus, begitu nemu dompetnya orang, dompet ini harus saya amankan. Lalu bawa ke kantor polisi untuk diumumkan atau diumumkan sendiri melalui media. Kalau ada alamatnya bila perlu antarkan. Nah, ini kan lurus. Tetapi kalau yang tidak lurus, ambil isinya, udah dompetnya buang, terserah sudah. Itu. Itulah makanya kita selalu berdoa untuk itu. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya keseharian kita itu supaya lurus. Gitu Bang Esa. Jadi jadi Bapak bukan untuk bagus, seumur hidup. Ihdinas siratal mustaqim terus untuk seumur hidup. Paham, saya paham. Maksudnya Agus, ya. Challenge saya itu berarti dijawab dengan yang siratal mustaqim ini kan. Perkataan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya, berarti saya memahami kata jalan ya. Jalan dalam Islam itu begini gitu loh. Karena tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan itu artinya yang mau kita tempuh itu loh. Karena hidup ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan gitu loh. Perjalanan hidup kita. Kalau tidak usah orang Islam, orang Buddha pun, kita sedang melakukan perjalanan hidup manusia ini begini-gini, kan itu bahasanya. Gitu. Iya. Ya itu kalau saya sih sebenarnya udah, kalau bandingannya itu saya bilang sih nggak apple to apple, Pak Agus. Ya. Itu sih. Nggak apple to apple. Karena ini udah menyatakan kalau ini minta petunjuk gitu. Iya, kalau yang menurut Bang Esa apple to apple itu ada. Apa gimana? Contohnya ya, dalam Al-Qur'an itu misalkan gini. Dalam hadis itu mengatakan, ketika Nabi Muhammad Haji Wa'da itu mengatakan, akan aku tinggalkan 2 perkara yang apabila kamu memegangnya, kamu tidak akan tersesat. Ini kepada umatnya maksudnya. Apabila kamu tidak akan tersesat. Nah, tersesat itu artinya kamu akan menuju ke surga, tidak akan tersesat dalam hidupnya. Otomatis kalau tersesat hidupnya akan masuk neraka. Kalau menurut Islam, Jadi, ya. Yaitu
Al-Quran dan sunnahku. Gitu. Al-Quran dan sunnahku. Itulah dalam pandangan Islam itulah jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sebagai jalan hidup itu tadi, way of life itu tadi. Itu dalam konsep Islam. Gitu. Jadi kalau saya mau menanggapi pernyataan Pak Agus, itu juga sama juga nggak apple to apple. Hanya dikatakan tidak tersesat. Iya. Di mana itu kekekalan yang itu? Tersesat itu akan mengarahkan kita ke neraka. Menerahkan kami ya, akan mengarahkan kami ke neraka. Kalau kita tersesat ya, misalkan kita pergi bekerja sudah dengan niat baik untuk jualan gini. Kemudian di tengah jalan ada teman ngajak ngerampok, itu kan namanya tersesat. Misalkan. Nah, kalau kita ngikuti mereka, maka kita akan tersesat. Jadi orang yang berbuat jahat itu orang-orang yang tersesat. Iya. Ya, tapi tetap aja tidak apple to apple. Karena yang di sebelah sudah menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas itu. Iya. Enggak istilahnya dibilang tersesat. Makanya saya katakan dalam pemahaman saya, Bang Kaisar boleh mengatakan tidak apple to apple. Itu adalah memiliki maksud yang sama, hanya dengan penyampaian yang berbeda. Kalau dalam pandangan saya hargai pandangannya Bang Kaisar. Gitu. Misalkan Bang Kaisar mengatakan tidak apple to apple, ya silakan aja. Gitu. Tapi kalau dalam pandangan Islam bahwa itu sudah simple, akan aku tinggalkan dua perkara yang apabila kamu memegangnya. Nah, memegang ini bukan berarti Quran dipegangi gitu, pegangi Quran terus tidak akan tersesat, bukan. Memegangnya itu maksudnya makna luas, yaitu melaksanakan, menjadi pedoman hidup. Barang siapa kamu memegangnya, maka kamu tidak akan tersesat gitu. Nah, kata memegang ini bukan berarti dipegangi kemana-mana Quran itu tidak akan tersesat. Enggak. Jadi luas sekali maknanya itu. Jadi karena itulah Pak, yang tadi saya bilang kita di awal kita ketemu masuk di Zoom, saya bilang kesabaran saya lebih lebar dibanding Pak Agus. Iya. Ketika kasus anak Batak itu yang kemarin baru diciduk itu, saya enggak Pak. Mau bilang apa kayak di luaran, sampai saya bilang tadi Henry Tan bilang maaf kata itunya aksesoris, kayak saya hambar saya kalau dengar orang ngomongan itu. Saya nggak langsung sakit hati gitu, enggak ya, karena saya berpegangan itu apa sih, ya kan? Iya. Orang dia udah ngomong begitu, udahlah, ya kan, serahmu lah, ya kan gitu. Jadi kalau kita saya akan marah kalau itu yang ngomong orang Islam. Kalau saya enggak Pak. Tapi walaupun karena itu dari pihak kekristenan sendiri dan itu dia mendasarkan pada imannya sendiri, jadi ya saya diem aja. Sebab kalau saya tersinggung kan lucu. Nanti bilang kamu itu orang Islam nggak tahu isinya, nggak tahu maksudnya. Misalkan kan repot. Sama dengan Henry Tan bilang, Katolik itu sesat, gini misalkan kan. Ya kita jadi gitu. Malah saya itu di FIC ngerespon itu Pak. Iya, lihat saya di sudah YouTube. Nonton saya sama Rian. Sama Rion gua berdua, ayo respon Rion gitu. Enak aja Henry Tan ngomong gitu, gua bilang. Nah, gua bilang itu, kalau yang namanya aksesoris itu kan hanya pajangan. Nggak ada fungsinya. Ngerti gak sih kalau aksesoris? Anting, kalung, gelang, hanya inian pandangan kan? Ya, kadang nempel yang nggak ada fungsinya. Itu loh. Kadang dia kalau ngomong itu harusnya seorang pendeta itu mikir juga gitu loh. Lo kalau mau dibilang aksesoris,
aksesoris kan ada fungsinya. Sedangkan itu kan penis itu, maaf kata, itu kan adalah ini kan sirkulasi pencernaan. Kan ada fungsinya. Iya. Justru kalau nggak ada penis itu, mana saya nggak mungkin dia manusia dong. Saya juga nggak mau beriman kalau dia nggak manusia. Karena dia memang harus mati. Itu loh. Nah itulah karena Muslim itu, loh berarti tuannya Pak Kaisar mati dong. Ya kemanusiaannya saya bilang, jawabnya. Yang saya mengimani sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Iya. Oh berak katanya, oh nete, ya kan? Berarti beraknya itu kudus ya? Kudus, saya bilang. Saya jawab itu cepat. Berarti beraknya Yesus kudus, kudus, dia bilang. Orang berasal dari kudus. Iya. Di sedangkan Maketa di jenengan kan di Pak Agus sendiri kencingnya Nabi juga jadi obat kan? Saya tahu juga. Maaf kata, ada kan? Pernah dengar kan Pak Agus? Ya, Nabi kan manusia memang. Nabi manusia, dan itu saya jujur saja itu hadisnya saya tidak pernah dengar gitu. Tapi kan pernah dengar. Enggak pernah dengar, baru pertama ini. Jadi saya enggak bisa komen. Oh, ada saya pernah dengar udah bawa. Rame sudah waktu dulu Pak. Jadi gitu Pak. Ya karena gini, kalimat Bang tersebut, Kaisar, kalau yakin gitu. kencing sebagai obat, itu waktu saya kecil juga, namanya masyarakat miskin ya, itu kalau sakit mata itu obatnya pakai kencing. Jadi kencing terus direndam. Sebenarnya bukan masalah kencingnya, ya bukan masalah kencingnya, artinya gini, sebenarnya kandungan yang ada di dalam air kencing itu, amoniak itu, mungkin beberapa kandungan zat yang ada di kencing itu bisa untuk membunuh bakteri. Karena orang dulu kesulitan obat, sehingga ya mungkin ada yang ngajarin begitu, ya ikut saja, namanya pengen sehat. Jadi tidak mesti harus kencingnya siapa-siapa. Dan saya melihat sendiri orang yang ngerendam kencing sakit obat. Coba diketik di Google itu, kencing sebagai obat sakit mata. Nanti bener ya. Nanti dijelaskan ureanya karena kandungan ini. Apa namanya sih? Vicky Burki kan pernah dengar nggak Vicky Burki? Tiap hari minum kencing sendiri. Iya. Ingat nggak namanya Vicky Burki itu? Cewek. Iya. Yang instruktur senam. Tiap hari dia minum air seninya tiap pagi. Kerjanya itu. Memang katanya yang pagi-pagi itu katanya. Iya. Cuman ada yang ini. Ada debatable lah maksud gue. Jadi ya begitu Pak. Ya maaf kata kita ulang lagi. Berarti kan Bapak pengikut Nabi Muhammad yang sekarang ini Nabi Muhammad adalah sudah wafat atau dinyatakan meninggal dunia. Bapak pengikut orang yang sudah meninggal dunia. Iya. Bisa kan manusia. Yang penting itu manusia Nabi Muhammad. Nah, jadi pengikut dalam arti adalah mengikuti ajarannya. Cuma lebih singkatnya mingikuti Nabi Muhammad. Tetapi kan kita yang dalam prakteknya adalah mengikuti ajarannya. Ya sosoknya dulu dong, baru ada ajarannya Pak. Iya. Jangan di nomor 2 kan sosoknya Pak. Iya. Kalau manusia boleh mati, tetapi ajarannya masih tetap hidup. Kan sudah saya contohkan Albert Einstein, Pythagoras, terus lagi yang hukum apa namanya bejana berhubungan. Energi. Ya pokoknya iya, banyaklah ilmuwan ya. Termasuk Newton, Sir Isaac Newton, ya kan. Terus Al-Khawarizmi, terus Ibnu Sina, ya kan, yang sehingga disebutkan Ibnu Sina atau Avesin itu sebagai bapak kedokteran modern karena dia yang pertama kali memperkenalkan alat-alat bedah.
Udah. Ya tadi kan diawali karena saya mendengar Ajaran. ya Pak Agus dengan si Bro Langit. Ketika Pak Agus dulu zamannya bandel-bandelnya kan, soalnya lagi keadaan mabuk gitu minum kan, masih sadar gitu ya. Seharusnya tuh dosanya double tuh Pak. Ya? Seharusnya ya. Gimana? Ya seharusnya double itu dosanya Pak Agus waktu itu. Karena dengan kesadaran secara penuh, Pak Agus secara sadar menyatakan pada saat itu Pak Agus berdosa karena minum. Kan gitu. Sedang berbuat dosa. Cuma seharusnya dosanya double itu. Ya? Karena sadar gitu. Iya. Artinya karena dosanya gini, yang manusia yang paling parah itu berbuat dosa tapi dia tidak menyadari. Nah, karena artinya susah nanti untuk taubat gitu loh. Betul. Iya. Kalau misalkan perampok tidak menyadari bahwa perbuatannya dia itu jahat, nanti mungkin sampai mati dia akan ngerampok terus gitu loh. Kan gitu. Iya. Ya gitu sih kalau saya bilang sih Pak, yang kalau dari kecakapan Pak Agus Supeno sama itu, saya mah ini nilai dari agama karena ajaran. Kalau saya itu Pak, kalau saya itu, patokan saya itu. Jadi kalau mau orang mau ngomong, Tuhan lo digantung berkolor kan, panjang apa kayak, ya udah. Saya mah udah hambar udah dengan hal itu. Iya. Nggak istilahnya, waduh udah ini nah, udah stop lah, udah nggak bisa lagi sabar gua kan gitu. Kalau saya nggak, masalah kan konteksnya dengan anak Batak ini gitu ya. Karena itu sih sebenarnya gimana ya? Saya bingung juga gitu dengan ya umat-umat yang Muslim yang begitu gitu loh. Ya itulah makanya Bang Kaisar. Harusnya kalau fair kan terus terang ya Pak Agus juga saya juga harus ini Pak Agus kan. Sebaliknya Pak, apakah ada statement Muslim debater ya saya ngomong ya, atau siapapun yang di medsos ini yang lebih parah dari itu, dibalik Pak, menghina kekristenan, pasti ada kan Pak? Ada nggak Pak? Saya coba. Kalau jujur Bapak jawab. Selama ini beberapa orang ada, tetapi betul, kalau di hadapan saya langsung saya tegur. Iya betul. Yang penting saya jawabannya ada aja dulu. Ada manusia namanya dulu. Kembali lagi bahwa ya. Orang yang tidak memahami ajaran Islam, walaupun dia namanya orang Islam, potensi itu ada. Nah, kewajiban kita yang mengetahui orang-orang Islam, yang mengetahui bahwa hal itu dilarang, maka kita ingatkan. Bahkan di dalam forum tertutup pun saya melarang. Saya pernah tegur teman, bilang, oh saya tidak mau. Ya. Maksudku, pada saat yang Pak Agus bilang tadi adakah laporan kepolisian dari contoh dari bom-bom yang nggak kejum-jum debat ya kan, atau dari apalah Daging Adas, atau dari Verbum Veritatis, Adit Prasetyo, ya kan, Romo Daniel, Bambang Nursena, yang bukan apologet yang di luar ya, model kayak Julius gitu, kayak HMC, kayak Basin gitu, nggak ada Pak kita. Kalau itu ukurannya saya nggak tahu persis. Tapi bukan berarti kenapa nggak lapor Pak Kaisar? Ya. Kalau bagi saya buat apa? Kalau ada misalkan nampak ya seorang artinya dengan sengaja bukan di forum tertutup yang kemudian di blow up misalkan dengan sengaja menghujat ya, laporkan saja ke kepolisian itu. Bahkan orang Islam sendiri pun bisa jadi ikut melaporkan gitu, menghujat atau menghina gitu kan. Nanti kan biar kepolisian sendiri yang akan menilainya.
Iya. Kayak nama kemarin apa palsu, Injil palsu, Alkitab palsu. Ya kita nggak tahu siapa yang ngelaporin itu. Apa dari Kristen apa Islam? Apa dari Bukan kayak nama ormas yang ya Waloni. Waloni. Iya, dari pihak jadi mengatakan misalkan Injil palsu, Injil ini itu sudah masuk dalam ranah penghujatan sebenarnya, ya, ranah penghujatan. Akan tetapi kalau monolog, kalau dalam satu diskusi pihak Kristen diberi kesempatan untuk menyanggah, gitu, menyanggah, silakan sanggah, gitu kan, diberi kesempatan untuk menyanggah. Kalau monolog susah disanggah dan bisa memframing masyarakat, gitu kan. Tapi kalau dalam diskusi, seandainya ada tuduhan begitu, dia punya dasar ini tuduhannya, bisa disanggah, bisa dibantah, gitu, Bang. Kan gitu. Oke, Pak Pras mau ngomong, lanjut. Ya, oke. Gua sapa dulu lah. Shalom Pak Pras. Shalom Pak Pras dan hidup selalu berkelimpahan buat Pak Pras ya. Amin. Amin. Di mana lu? Ya masih di Medan, gua di Medan. Baru gua debat sama lo sini, tas lu. Shalom Pak Kenisa. Iya. Bagus. Apaan nih? Iya. Shalom semuanya. Gue mau debat nih sama si FIC admin nih, si host. Apaan? Kenapa? Nanti internal. Oh, mau ngobrol internal. Jadi Nggak sekarang, Pak, nggak sekarang. Nggak sekarang. Bebas, Pak. Ya, Pak Agus, lanjut lagi tadi. Kan tadi saya bilang, kami di situ merujuk ke Islam, ya kan Pak Agus bilang. iya. Kata yang seperti engkau menunjukkan ke orang-orang jalan yang lurus kepada orang-orang yang beriman, ya kan? Berarti itu sebelum Islam, ya kan? Tadi Pak Agus sanggahnya dengan, ya kami mengimani para nabi-nabi yang sebelum Islam itu juga Islam, kan gitu kan? Oke, sebentar. Maksud saya gini Pak Agus, ya kan? Islam memohon kepada Sang Maha Pencipta nih, mengajukan proposal nih. Proposalnya permohonan tunjukkan jalan yang lurus, ya kan? Benar nggak Pak? Iya. Nah, sementara imannya Amang Kaisar, dia sudah dikasih tahu, dia sudah ditunjukkan jalan yang lurus, kebenaran dan hidup. Udah ada yang ngomong gitu sama Amang Kaisar ini gitu. Iya. Iya kan? Ya, silakan aja. Iya, tapi kan makanya tadi saya bilang, tapi kenapa seluruh umat muslim di dunia ini, ya kan, perspektifnya terhadap orang Kristen selalu itu, Tuhannya 3, nyembah manusia. Kenapa begitu gitu? Yang mana? Itu tadi, kenapa perspektif umat muslim ini terhadap orang Kristen selalu beranggapan Kristen itu Tuhannya 3, Kristen itu nyembah manusia. Ya. Sementara tuduhan itu menurut orang Kristen nggak benar. Kami menyembah Tuhan 3. Kami nggak ada kami menyembah manusia, itu satu. Tapi contoh, apa tuduhan orang Kristen sama orang Islam? Yang dituduh itu selalu salah satunya nabinya kan. Nabinya yang dituduh. Masa sih seorang nabi kawin sama anak di bawah umur? Itu satu. Itu bukan tuduhan fitnah, memang ada kenyataannya. Yang kedua, masa sih seorang nabi istrinya banyak? Itu masih 2 contoh yang itu bukan fitnah. Iya kan? Itu bukan fitnah. Tapi
orang Islam terhadap orang Kristen itu fitnah, Pak. Tuhannya 3, nyembah manusia. Orang Kristen nggak ada yang melakukan itu. Ada gitu. enggak orang Kristen yang dilaporkan karena mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 9 tahun? Ada tidak? Tidak ada. Nggak tahu saya. Tidak ada. Nggak tahu saya. Tidak ada. Ah. Kalau dicari tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kan? Ya. Cuma. Enggak, ini arahnya kemana itu? Cuma kan ada cumanya. Kalau tiap hari itu aja yang diomongin. Iya kan? Kan lucu. Pak, dari abad ke-7 umat Islam itu aja yang diomongin, Pak. Enggak, Tuhan orang Kristen salah. Saya Tuhan, aja. iya. Jadi gini, begini. Kalau dalam khotbah di masjid, dalam khotbah pengajian apa? Oh bukan, itu bukan itu. kita bukan cerita khotbah, Pak. Kita cerita perspektif. Umat Islam Kita cerita itu, perspektif itu lebih, sudah tertanam di pemikiran umat Islam itu. Iya. Orang Kristen itu Tuhannya 3, dia nyembah manusia. Dari abad ke-7 sampai sekarang, formatnya itu aja yang diucapin gitu. Enggak, Sementara saya rasa enggak, kecuali dalam diskusi ya. Ya iyalah Pak, dalam diskusi. Kalau kita tanya nanti, contohnya saya punya teman itu, Tuhan. Saya punya teman Islam gitu kan. Dulu satu bangku saya Islam gitu. Iya, kalau setiap saya tanya, jawabannya pasti itu. Ya, orang karena Kristen memang itu sudah apa namanya, menurut kemampuan akal manusia. Iya kan? Manusia orang Islam manusia, kan. Iya, enggak, saya yakin bukan orang Islam saja, maksud saya di pihak Kristen pun ada gitu loh. Kayak misalkan Kristen Unitarian gitu kan. Nah, itu menuduh Trinitarian itu. Enggak, kita jangan cerita ke sana dulu, kan, Pak. Makanya jangan tujuan ini jangan pada orang Islam saja gitu. Bukan. Karena ke sana kalau udah kita cerita ke arah sekte, itu udah berbeda lagi. Karena kan dari tadi juga saya juga sekte itu tumbuh dari pikiran. Benar, tapi saya di Islamnya juga nggak ada membicarakan sekte, Pak. Iya. Dari tadi yang saya bicarakan, saya tidak mau mengatakan sekte, akan tetapi orang yang berpikir. Tapi Unitarian itu sekte, Pak, bukan mainstreamnya. Menurut Anda, makanya saya bilang sekte. Tetapi pikirannya dia. Ya, kenapa dia mau menjadi sekte yang dianggap bid'at oleh Kristen Trinitarian, ya, secara umum Kristen Trinitarian, itu timbulnya dari pikiran. Pak, gini ya Pak, saya menyatakan Unitarian itu sekte, nanti itu bukan dari sudut pandang saya, Pak. Itu bukan dari sudut pandang saya. Seandainya Pak Agus, seorang sekuler ya, nah, seorang sekuler yang ateis tanpa agama, udah, Pak Agus seorang sekuler yang ateis tanpa agama, dan Pak Agus sedang melakukan penelitian tentang kekristenan, udah, pasti Pak Agus akan menyatakan Unitarian itu sekte. Itu universal accepted itu Pak, berdasarkan Anda, bukan menurut saya. Unitarian ini sesat tidak? Ya, Pak, itu bukan menurut saya. Kategori sekte. Tadi kita mau menceritakan tentang kategori sekte, Pak. Sesat tidak? Kalau menurut saya ya sesat, Pak. Oke, berarti orang Islam menurut Anda juga sesat, kan selesai? Bener. Iya. Gini, artinya selesai, tadi sama dengan Anda menilai. Iya, kita selesaikan dulu masalah sektenya. Kan tadi Bapak bilang, kalau Bapak ralat, oke, kita anggap close masalah kata sekte. Tadi kan Bapak bilang, menurut saya Unitarian itu sekte. Enggak. Jadi saya tadi kasih perumpamaan begini. Apabila tadi Bapak seorang ateis, Pak Agus seorang ateis dan seorang sekuler, dan melakukan penelitian tentang kekristenan, pasti Pak Agus akan mengkategorikan Unitarian, Saksi Yehova ini sebagai sekte. Itu seorang ateis. Jadi kata sekte itu bukan
keluar hanya dari orang Kristen mainstream, bukan Pak. Nah, itu kecuali tadi Bapak mau ralat. Oh iya, kata sekte itu bukan dari perspektif Bang Langit aja. Oke. Memang betul. Itu. Jadi gini. Sekte-sekte itu ada. Ya, sekte-sekte itu ada. Sekte-sekte itu ada. Dan itu akan tetapi yang sedang saya bicarakan adalah pola pikirnya gitu. Pola pikirnya. Di dalam tubuh kekristenan pun ada yang memiliki pola pikir demikian. Ya, walaupun dia disebut sekte sesat kah, sekte apa gitu. Kalau Anda mengatakan bahwa Kristen yang berpikir seperti Unitarian adalah sekte sesat, maka siapapun yang tidak berpikir dengan Unitarian itu ya dipandang sesat juga menurut pandangan Trinitarian gitu kan. Ini kita bukan cerita sesat nggak sesat loh Pak. Pernyataan saya tadi begini, saya bilang tidak ada satu orang Islam pun. Kan nanti kalau Bapak mau tambahin, iya memang tidak ada satu orang Islam pun yang menyatakan yang seperti saya bilang tadi, tambah sekte-sekte dalam kekristenan. Itu fair gitu ngomong Pak. Tapi kan ini pernyataan saya, memang saya langsung eksklusifkan untuk orang Islam. Tidak ada satu orang Islam pun yang tidak berpandangan kalau Kristen itu Tuhannya 3 dan menyembah manusia. Menurut Anda sesat enggak? Setelah itu Bapak pluskan. Kalau Bapak pluskan boleh. Menurut memang Anda, benar. Umat Islam, sebentar Pak. Pandangan umat Islam itu sesat tidak? Sebentar. Kita nanti dulu bicara sesatnya Pak. Saya bukan bicara sesat dengan nggak sesat ini. Bukan bicara sesat nggak sesat. Yang saya bilang, pandangan orang Islam, ya kan, semua orang Islam yang menyatakan Kristen itu menyembah 3 Tuhan dan Kristen itu menyembah manusia, itu merupakan fitnah. Itu yang nggak fair. Apakah menurut saya. Fitnah itu berarti harus, misalkan gini, kalau itu, ya Anda mau katakan fitnah, apakah fitnah itu berimplikasi terhadap hukum? Kalau gini Pak, ini bukan masalah bukan masalah sesat, bukan masalah hukum. Gini ya, cara pandang. Contoh, lu kenapa nggak masuk Kristen? Enggak lah, Kristen itu Tuhannya 3. Kristen tuh nyembah manusia. Oke, satu. Yang kedua, ditanya nih kebalikannya. Lu kenapa nggak masuk Islam? Gua ngapain masuk Islam? Nabinya aja nikah sama anak di bawah umur. Nabinya aja punya istri banyak. Silakan itu aja. Gini Pak, maksudnya dua kalimat itu, satu fitnah, satu kebenaran Pak. Ya. Iya kan? Gini, itu kan orang Islam. Nah, Anda belum tanya ke ini Islam, bukan cara gitu. pandang Pak. Enggak, Islam pun ini punya hak untuk berpandangan seperti Anda gitu loh. Pak, gini loh Pak, maksud saya gini. Iya. Terlepas kalian punya penjelasan, iya memang Nabi kami menikahi anak di bawah umur, tapi itu perintah langsung dari Tuhan, itu satu. Iya memang Nabi kami punya banyak istri, itu perintah dari Tuhan, itu penjelasannya kan Pak, benar kan? Tapi kalau di kekristenan, kami tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Terus berapa? Kami nggak pernah menyembah manusia. Masalahnya, image yang dibangun Islam ini, Kristen itu nyembah manusia, Kristen itu Tuhannya 3. Itu kan fitnah. Sementara orang Kristen ditanya nih, lu kenapa nggak mau masuk Islam? Iya, gua nggak mau soalnya nabinya kawin sama anak di bawah umur, dan nabinya istrinya banyak. Kan itu nggak bohong Pak. Tapi kalau Islam memfitnah orang Kristen itu Tuhannya 3, dia nyembah manusia, itu fitnah. Kecuali tadi kami benar, kami dari ada Bapak dengar gini Pak, ada gini sebentar Pak, saya selesaikan sebentar. Kecuali tadi ada orang Kristen, iya Tuhan orang Kristen memang 3, tapi dijelaskan. Iya, orang Kristen memang nyembah manusia, tapi dijelaskan. Itu fair tuduhannya. Ini masalahnya nggak begitu. Bapak tanya sekarang, ini ada di sini ada Pak Pras, ada Pak Kenisa, ada Mang Kaisar. Kalian nyembah Tuhan, sebentar Pak, sebentar. Kalian nyembah Tuhan 3 atau enggak? Ngomong. Teman Bang Langit ditanya, kenapa kamu enggak masuk Kristen? Enggak
Kristen Tuhannya 3 gitu kan. Bang Langit kan ada kesempatan untuk menjelaskan kan? Ya ampun, ini bukan masalah menjelaskan nggak menjelaskan, Pak. Ini masalah mindset Enggak yang juga. tertanam di Islam. Loh, kok nggak juga? Jadi begini Bang Langit ya. Anda punya hak menjelaskan. Aduh, ini bukan masalah menjelaskan. Ya, kalau Pak memang Agus. ada sesuatu yang salah. Enggak, Pak Agus fitnah, nangkep nggak poin ini? Ini Pak Agus ini nangkep nggak? Gini saya loh Pak Agus, gini. Anda Enggak, gini lah. Pak Agus, boleh Pak nggak? Agus terus karena Pak Agus terus mau ngarahnya ke penjelasan. Ini nggak nyambung. Enggak, itu Gini, Anda Pak kan Agus. ulang-ulang, masa saya Iya, saya gini. udah terekam Yang siapa dimaksud yang diomongkan oleh- dari tadi itu. Begini. Iya, yang dimaksud oleh Iya. Langit gini, Pak Agus. Sebentar, Coba gini ngomong maksudnya. sekali. Ya, saya jelasin ya. Saya tangkap. Bro Langit boleh sanggah saya. Pertanyaan Ya. adalah kenapa pada saat orang mempertanyakan sesuatu di Islam itu berdasarkan data-data yang diakui sendiri oleh Islam. Sedangkan pertanyaan yang diajukan oleh Islam kepada Kristen itu semuanya fitnah. Kira-kira gitu Pak Agus. Kenapa? Iya. Begitu, Begini. Bro Langit. Begini. Iya, bisa, Oke, itu bisa oke. begitu. Boleh saya begini. Fitnah ya. Itu kalau ada kesempatan menjelaskan, silakan jelaskan saja. Oh enggak, yang benar Tuhan saya satu misalkan. Nah, jelaskan. Nah, perkara orang yang dijelaskan mau terima tidak penjelasannya itu urusan orang tersebut. Yang penting orang itu sudah tidak akan menanyakan lagi, misalkan. Nah, misalkan gini. Oh, saya tidak enggak suka sama Kristen, misal ini. Tuhannya 3 misalkan. Nah, Bro Langit jelaskan. Begitu menjelaskan dan saya sudah stop, sudah. Oh, ya sudah, itu artinya imannya Bro Langit. Pak Agus, Sudah. makanya tadi saya bilang ini bukan masuk ke penjelasan. Iya. Ini bukan masuk ke penjelasan. Contoh Gimana? gini Pak ya. Contoh. Saya bilang begini ke Pak Agus. Pak Agus, Nabi Muhammad istrinya banyak. Enggak loh, begini Bro Langit. Enggak, bener enggak? Iya, saya benar memang istrinya banyak. Sampai di situ benar kan pernyataan premis ini. Nabi Muhammad punya istri banyak. Sampai di situ Iya, premisnya benar kan? benar. Sementara premis Islam, orang Kristen Tuhannya 3. Itu premisnya aja udah salah, Pak. Mau apa mau dijelaskan? Ya. Ya, kalau premis yang salah menurut Anda, sesuatu yang salah. Satu lagi, bisa saya bilang ke Pak diluruskan Agus. itu. Pak Agus, Nabi Muhammad, sebentar. Gini, Pak. Iya, saya bilang gini. Pak Agus, Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur. Sekarang Itu begini, premis saya benar kan? Sekarang begini, oke begini. Ini ada 2 kekristenan. Ya. Halo? Yang Anda bilang sekte gitu. Ada 2 kekristenan. Halo? Ya gimana? Dengar suara saya. Ada 2 kekristenan. Iya kan? Oh, dengar suara. Ya, Pak Agus dengar. oke, Ya, ada 2 silakan. kekristenan. Ya. Bahkan ada 3. Ada Oneness, ya. Ada Trinitarian, ada Unitarian. Nah, ini yang sering Nah, ini kan 3-tiganya mengaku orang Kristen. Yang satu mengatakan yang sana sesat, yang benar omongan saya. Yang sana sesat, yang benar omongan saya. Yang sana sesat, yang benar omongan saya. Ini 3-tiganya Kristen ini. Boleh tidak saya mempercayai salah satunya? Salah satu omongannya dari ketiga orang itu. Bapak mempercayainya sebagai kapasitas Bapak apa? Seorang muslim atau sebagai... Enggak, ini kan orang ini ngomong ke saya semua menjelaskan. Saya ngomong. Iya. Di saat Bapak mempercayai nanti dulu, itu... Yang satu misalnya Oneness. Wah, sesat Trinitarian. Nah, katanya. Yang benar Allah, ya Yesus. Nah, kayak HTD kan. Nah, kemudian satu lagi Enggak, Bapak kapasitas mempercayai ini apa gitu? Ya. Mengaku Kristen. Iya, saya paham. Saya paham. Boleh enggak saya Sekarang ini mempercayai Bapak satu saja orang?
dari ketiganya? Oke, gini ya. Bapak mempercayai salah satu. Boleh tidak saya percaya hanya ke satu orang? Kalau Bapak percaya kepada salah satu, berarti Bapak udah bagian dari yang salah satu itu. Ya artinya belum tentu percaya belum tentu bagian dari itu. Misalkan iyalah. Percaya omongannya sekarang gini, gitu. Bapak percaya omongannya Oneness. Bapak percaya ini omongannya Oneness. Ya. Kalau Bapak percaya omongannya Oneness, berarti kan? Ya. Loh, gini Pak, Bapak percaya sama omongannya orang Oneness. Kan saya enggak boleh dipaksa. Enggak boleh dipaksa. Berarti menurut Bapak, berarti kan menurut begini Bapak. Kayak mana nih? Ada orang Syiah, ada orang Sunni, ya. Ini masing-masing bercerita kepada Pak Langit ini. Gini. Ya. Boleh tidak Pak Langit itu mempercayai salah satu? Mempercayai itu artinya masuk logika menurut Pak Langit satu. Oke, karena ada kata boleh di situ. Dipercaya atau dua-duanya tidak dipercaya, boleh tidak? Karena boleh, kan? Ada kata boleh. Gini Pak, karena ada kata boleh di situ, pasti jawabannya boleh Pak. Iya. Tapi di saat boleh nggak percaya terhadap semuanya, boleh juga Pak. Tapi yang jadi masalah begini. Kalau di saat Sunni dan Syiah di hadapan saya, gitu kan, mereka menjelaskan keimanan A dengan keimanan B-nya, udah. Kalau saya percaya terhadap salah satu itu, berarti saya mau mengikuti yang itu. Itu perbedaannya. Masalahnya, kalau ada orang Sunni dan Syiah menjelaskan keimanannya di hadapan saya nggak mau percaya sama yang kedua-duanya. Begini Bro Langit, ya. Nabi Muhammad istrinya banyak. Bang Langit percaya enggak? Percaya. Ya berarti Bang Langit itu bagian dari kami. Kalau gitu Bang Langit masuk Islam. Bukan begitu Pak. Ini menjelaskan tentang Pak. Jangan disamakan menjelaskan tentang keimanan dengan menyatakan fakta ajaran Pak. Gini, itu beda. Gue clearin. Gimana? Gue clearin. Ya, siap, silakan. Siap, lanjut. Ada salah paham semua ini. Gini loh Pak Agus. Di awal si Langit nanya kan ke Pak Agus. Iya. Ditantang Pak Agus. Agus, bawakan kepada saya satu orang Muslim ya. Muslim, catat di garis bawahi. Muslim. Yang tidak beranggapan bahwa Tuhannya orang Kristen itu tiga dan Tuhannya orang Kristen tidak menyembah manusia. Nah, itu dulu jawab dulu Pak. Bisa gak Bapak membawa orang Muslim? Saya percaya Kristen itu Tuhannya satu, tapi Kristen Unitarian. Oke, ya, berarti boleh kan? Ada Kristen ya. Kristen itu enggak. Kalau itu Amang Kaisar jawabannya enggak fair. Itu enggak fair jawabannya. Karena itu sekte. Kita bicara Kristen di sini, ini tentang mainstream ya. Janganlah membelok gitu Pak Agus. Loh, itu enggak fair cara menjawab yang begitu. Kita bicara yang mainstream Pak. Next nggak apa-apa. Berarti oke, lanjut. Di situ ada iniannya ya. Yang kedua, maksudnya Langit pada saat orang mau, misalnya kita mau mualafin atau murtadinin kan gitu loh. Parameternya ada dua. Misalnya, Agus mau mualafin kan, lu ngapain sih lu nyembah Tuhan lu manusia lo, Tuhan lu tiga ya kan. Nah, kan itu maksudnya si Langit itu kan tafsir atau pemikiran dari orang-orang yang ngomong lalu didengar sama orang yang itu, yang mau ngajakin itu orang mau jadi mualaf, masuk Islam. Itu. Sedangkan sebaliknya nih Pak Agus, orang Kristen mau murtadin orang nih, ya kan, orang Muslim ya, nanya, ngapain sih lu
mengikut Muhammad, kan Muhammad istrinya banyak. Itu fakta, benar. Ya, Tadi kan udah ditanya Pak Gus. Percaya enggak? Enggak, kita nggak ngomong percaya karena si Langit nggak ngomong itu kan. Enggak percaya. Nggak nanya percaya enggak ya kan? Hah? Enggak. Maksudnya caranya Pak itu berbeda. Yang satu itu tafsir, yang satu itu fakta. Itu maksudnya si Langit. Caranya sama. Untuk murtadin sama mualafin. Iya. Tapi yang satu dengan cara tafsir, yang satu dengan cara fakta. Ya kan gitu Langit maksudku kan? Apa salah gua? Ya, sudah. Enggak dulu, tanya dulu si Langit. Iya, benar itu benar. Iya. Itu maksudnya dia. Jadi gini, manusia kan diberikan alam pikir, Terus? diberikan kemampuan berpikir. Jadi, kalau misalkan gini, walaupun itu sesuatu benar ya, bagi orang tertentu itu mengatakan itu sebuah kebenaran, tetapi ketika alam pikir kita ini menolak, tidak bisa kita dipaksa begitu. Sebab kayak gini contoh ya, saya bilang E sama dengan MC kuadrat. Saya jelaskan dengan rumus bagaimanapun E adalah energi ini dan hasil kali massa dengan kuadrat dari kecepatan cahaya. Gini. Saya jelaskan ngototnya seperti apa kalau sama yang lulusan SD, kemudian dia, mohon maaf ya, bukan merendahkan lulusan SD, kemudian dia itu pun sudah melupakan pelajaran SD-nya. Ya percuma, kamu harus percaya itu rumusnya Einstein itu. Nggak percaya, alam pikir gitu loh. Jadi Pak, artinya ini bukan tentang itu, iya, Pak. Jadi Berarti Anda Bapak ini nggak nangkap. mengatakan bahwa bukan fitnah karena memang apa yang ditangkap dari penjelasan apapun oleh umat Islam itu ya begitu. Atau Gini mungkin Pak, lain juga. gini kan Karena tadi itu saya udah ada kasih. Ini saya pendukungnya. pelan-pelan lagi ya Pak. Ini saya pelan-pelan ya, saya pelan-pelan lagi. Saya bilang tadi kan sama Bapak gini. Di saat orang Kristen bilang kan istrinya Muhammad banyak, dia kawin sama anak di bawah umur. Nggak perlu pakai Itu Pak, penjelasan panjang, kalimat ya. Iya, kalimat itu benar, bernilai dan benar, tidak perlu Pak. penjelasan panjang. Karena bisa dihitung. Udah. Ya, Iya. mudah. Iya. Jadi Sebentar, Pak. Kalimat itu bernilai benar, Pak. iya benar. Dan mudah. Sudah. Sementara orang Islam membilangkan orang Kristen Tuhannya 3, orang Kristen nyembah manusia. Itu tidak bernilai benar, Pak. Itu yang jadi masalah. Sekarang begini, Bang Kaisar. Menurut Langit. Anda itu fitnah tidak benar, ya kan? Lalu coba dijelaskan seperti apapun. Mau kayak mana mau dijelaskan, Pak? Orang framing. Pak, gini, Pak. Gini, Pak. Gini. Kecuali tadi begini. Gini, kalau mau menjelaskan tuh begini, Pak, ya kan? Contoh kayak saya bilang ke Bapak, gua nggak mau lah Pak, saya masuk Islam, soalnya Muhammad istrinya banyak. Iya, sebentar bro, dengar bro Langit, dengar Pak, sebentar Pak. Pasti Pak Agus bilang gini, gini bro Langit, bener Muhammad istrinya banyak, tapi istrinya banyak itu semua itu perintah dari Allah. Boleh, itu kan hanya penekanan doang. Artinya fakta tapi istri banyak itu tidak bisa tidak ada otak yang menolaknya gitu. Tidak ada yang menolak bahwa istrinya sebentar, banyak. Pak. Kenapa banyak? Sekian gitu. Sebentar, Pak. Iya, sebentar. Sementara Pak Agus bilang orang Kristen Tuhannya 3. Iya. Mau kayak mana dijelasin masalahnya? Kecuali tadi gini. Dengar dulu Pak, Pak. Gini Pak Agus, kenapa Tuhan orang Kristen 3? Karena begini. Itu oke, Pak. Itu oke. Yang jadi nggak oke, ya kan? Orang Kristen Tuhannya 3. Orang Kristen mana yang Tuhannya 3? Iya.
Itu. Jadi yang mau dijelaskan yang gimana, Pak? Orang Trinitarian. Kalau tadi Bapak bisa menjelaskan, enggak, kalau tadi Bapak bisa menjelaskan dari fakta, it's okay. Ini menjelaskan dari fitnah maksudnya apa? Begini Bang Kaisar. Sebenarnya saya bisa menjelaskan logika secara umum. Akan tetapi Anda ini kan sudah mengimani itu. Jadi saya enggak mau. Enggak mau bukan saya mengimani. Kenapa sih umat loh, Islam Pak. berpikir begitu? Saya enggak mau gitu. Bukan. Nih gini loh. Itu gini maksud loh, saya. Gini, Bang dari Kaisar. situ aja diskusinya sudah nggak fair, Pak. Ya kalau dari saya situ jelaskan percumanya apa? Bukan. Karena Anda sudah membuat satu kerangka bahwa itu sesuatu fitnah. Jadi kalau saya jelaskan, Pak, gini, bahwa, itu kalau fitnah. Bapak yang jelaskan, berarti Bapak juga harus terima penjelasan orang Kristen tentang kenapa istri Muhammad banyak. Ya, memang itu sesuatu yang mudah, tidak perlu dijelaskan lagi. Loh, apa yang mudahnya? Muhammad memang gila-gilanya mau gitu aja. Iya, itu penjelasan orang Kristen gimana? Istri Nabi Muhammad, istrinya banyak. Iya kan? Iya, tadi kan gini, Bapak mau menjelaskan tentang kekristenan. Begini Bang. Iya, Bapak kan tadi cerita gini. Bapak bisa menjelaskan kenapa menjelaskan gimana? tentang, mohon maaf, titik Yesus misalkan ya. Ya kan? Itu kan memang mudah kan? Mudah. Tetapi untuk apa penjelasan seperti itu? Dijelaskan panjang lebar itu untuk apa? Artinya mudah. Misalkan bahwa Yesus memang punya titik, misalkan, kan selesai. Tadi Bang Kaisar sudah menceritakan. Tapi untuk apa dijelaskan panjang lebar? Iya kan? Tidak perlu dipanjang lebar. Oh gini-gini. Ya secara umum adalah begini. Udah gitu. Artinya semua orang paham. Sengaja dijelaskan. Nah di penjelasan ini bisa berisi fitnah. Nah, misalkan saya menjelaskan, gini tentang apa yang diucapkan HTD misalkan. Enggak usah ke sana, Pak. Kita tentang yang Tuhan tiga dengan istri banyak aja. Enggak sama sih. Seperti Anda mau menjelaskan tentang Kristen, mau menjelaskan istrinya Nabi Muhammad yang banyak, mau dijelaskan, kan lucu. Ya. Loh, sama Bapak bilang lucu, tapi tadi Bapak bilang Yesus, kan lucu. Enggak. Tadi Bapak bilang gini, saya bisa menjelaskan tentang Tuhan tiga itu, cuman tentang titik Yesus. Cuman masalahnya iman kalian sudah mempercaya itu satu, itu makanya susah. Itu kan dari situ tadi kita berangkat, Pak. Ya, kalau mau kita berangkat dari situ gitu. Loh, itu premisnya dari Bapak loh. Artinya gini, Bang Langit. Ketika Anda menjelaskan, misalkan ya, terus orang ini sudah, menurut Anda sudah tidak paham, kan sudah dikatakan tadi katanya. Oh berarti orang Pak, ini kita belum masuk ke penjelasan. Kan ya? dari tadi saya bilang, ini kita belum masuk ke penjelasan, hanya masih premis awal. Iya. Kenapa premis awal yang dituduhkan itu, kalau sekarang orang Kristen, premis awal itu benar, Pak. Ke saya, coba buktikan bahwa Tuhannya Kristen itu satu. Silakan. Enggak, ini bukan masalah, ini bukan menuju ke penjelasan, saya Pak. Ini yang menuduh. Anggap saya yang menuduh bahwa Kristen Tuhannya tiga. Kristen mainstream, Pak, ya. Gini, Pak. Anda jelaskan ke saya sekarang. Kita berdiskusi dari tadi tidak masuk ke ranah penjelasan, Pak. Belum. Terus, belum masuk ke ranah penjelasan. Untuk bahas masalah premis saja. Loh, iya kan saya mempertanyakan. Kenapa? Sudah dijawab. Kan sudah saya jawab. Bahwa, apa jawabannya? Ya jawabannya kan dari tadi saya bilang, manusia ini diberikan akal pikir, akal budi. Ya kan? Ya ampun. Nah, Pak, satu fit gini, Pak. Kalau akal budi itu gini, Pak. Kalau akal budi itu gini ya. Aku dengar Tuhannya tiga. Ditanya ini sama orang Kristen. Benar nggak Tuhan orang Kristen tiga? Enggak, satu. Oh, berarti yang ku dengar itu bohong ya? Itu Pak, kalau pakai akal budi. Baru orang Kristen nih dengar, ngomong ke Pak Agus nih. Bro, aku dengar Muhammad itu istrinya banyak. Boleh saya tanya lagi? Bapak jawab apa? Boleh saya tanya itu nggak bohong. Misalkan gini. Bro, enggak, kita masih di situ aja, Pak. Kita masih di situ aja dulu. Bener nggak sih Tuhannya Kristen tiga? Dijawab, itu bohong. Loh,
kok bisa bohong? Bisa dijelaskan enggak? Karena akal budi kita, akal kan budi tadi kita itu ingin menerima bener penjelasan. Nah, dari Anda jelaskan, bukan saya yang menjelaskan. Lah kalau Anda misalkan, iya Pak, iya dari tadi Pak, kan saya bilang nanti kalau mau ke penjelasan itu kita ke sesi berikutnya. Sesi yang pertama aja dulu selesaikan. Tadi saya bilang kan, ya kan. Contohnya orang Islam datang, Bro Langit, ini kalau cerita akal budi Pak, Bro Langit, orang Kristen ku dengar Tuhannya 3. Enggak, cuma 1. Udah, titik nih. Kita nanti dulu, Pak. iya, Kita skip ya. Titik. Baru orang Kristen nanya ke Pak Agus nih. Pak Agus, Muhammad katanya istrinya banyak. Iya. Pak Agus berani Iya benar. Sudah nggak kan, jawab. titik. Enggak. Nah, yang jelaskan bukan Bang Langit ke saya. Istri Muhammad cuma 1. Kan enggak Pak Agus gitu. Iya. Kan? Iya. Iya, sebatas itu aja. Sudah. Sebatas itu aja. Itu kan udah punya perbedaan yang betul-betul jomblang, Pak. Iya. 1 fitnah, 1 fakta. Kita belum masuk ke sesi penjelasan, itu aja dulu loh. Masih di situ aja gitu. Gue jadi teringat Belum masuk ke sesi penjelasan kita. Kita masih masuk step pertama aja. Itu menurut Anda 1 fitnah, 1 fakta. Ya. Bagus. Sudah, habis itu. Gue jadi teringat dengan omongan gue sama Pak Agus. Ketika tadi gue bilang akulah jalan kebenaran itu. Gimana? Agus masih dapat petunjuk jalan yang lurus. Iya, kalau menurut Kristen itu fitnah ya silakan saja. Gitu. Jadi harus diluruskan itu fitnah itu. Iya. Kalau fitnah itu harus diluruskan. Masalahnya Kristen nggak fitnah. Kalian bisa menjelaskan gini Pak, di saat ke orang Kristen menyatakan atau menuduh ya langsung nih kalimatnya lebih ekstrim lagi sikat. Tapi Kristen di saat orang Kristen menuduh ya. Muhammad istrinya banyak, Muhammad menikahi anak di bawah umur. Iya, benar. Di saat Kristen menyatakan itu, di saat Kristen dengan Tuhan itu benar, iya. Tapi di saat Islam menyatakan nuduh orang Kristen menyembah Tuhan itu fitnah. Ya putus-putus, suaranya putus-putus. Itu. Ya silakan. Kenapa harus begitu? Silakan diskusi sama Putus-putus Sangi, Indri. suara lo. Saya udah dari tadi, udah dari sore. Jadi prinsipnya ya memang bahasa itu menurut Trinitarian adalah fitnah. Itu. Ya. Menurut Anda fitnah itu. Ya itu saya benarkan kalau menurut Anda fitnah. Kalau gue bilang sih, gue kan tadi gue bilang tafsir, Ya. bukan fitnah. Kalau gue kan ngomong ke Pak Agus kan buat fitnah, tapi tafsiran. Oh. Ini kan ada tafsiran orang. Boleh lah. Yang bilang 3, ada yang bilang 1, ya kan gitu tuh. Apa sebenarnya kurang lagi, bukan Unitarian, Oneness sama tadi Bapak bilang apa? Unitarian, Oneness sama apa tadi? Satu lagi. Unitarian, Oneness sama apa? Ada 3 kan? Ya, 3. Ya Trinitarian, Oneness sama Unitarian. Oh, Trinitarian. Arian. Sebenarnya satu lagi itu yang si Jody itu Triteos. Jadi 3 Allah. Oke lah. Iya dah. Jadi pada prinsipnya tadi menurut Langit. Aduh. Langit. Lanjut. Ini ada Mbak Yuni. Silakan Mbak Yuni. Saya mute dulu Bang Kaisar dari tadi loh. Wah, sampai kasihan ini. Tapi di sini masih. Oke. Saya nanti. Gini. Gini Pak Agus, berarti kita kan seperti yang tadi saya bilang, kita belum masuk ke sesi berikutnya, masih ke premis yang awalnya aja, dan sampai ke titik, belum sampai ke penjelasan. Itu kok tadi pertanyaannya kan. Sudah panjang waktunya ini. Jadi nanti benar. Saya live dulu, nanti lain kali saya datang lagi. Siap. Kita bisa lanjut. Siap, Pak Agus. Terima kasih ya Pak Agus. Siap, Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Mana nih Bu Yuni? Bu Yun. Bu Yuni. Shalom.